Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya belajar di Mazmur pasal 144. Mazmur ini ditulis oleh Daud sendiri dan ditulis setelah dia lepas benar-benar dari kejaran Saul. Kita tahu bahwa akhirnya Saul mati di medan peperangan, dan setelah itu Daudlah yang menggantikan Saul menjadi raja Israel. Setelah Saul mati, dengan demikian berarti bahwa Saul tidak lagi mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Daud benar-benar lepas dari kejaran Saul dan sekarang dia menjadi raja Israel. Lalu kita akan coba melihat mengapa kerajaan Daud sedemikian kokoh. Kenapa kerajaan Daud sedemikian kuat? Apa alasannya? Kita bisa menemukan di dalam alasan itu di ayat yang pertama dan yang kedua. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Daud adalah salah seorang yang hebat di peperangan. Bahkan dia bisa lolos dari kejaran Saul, menunjukkan bahwa dia punya kecerdikan di atas rata-rata, punya kegesitan yang luar biasa. Juga dia begitu hafal medan peperangan. Itu yang membuat Daud lepas daripada kejaran Saul. Namun kalau Anda membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, Anda tidak pernah dapati satupun Daud menonjolkan bahwa dia hebat. Ketika dia berperang, kemanapun dia perang dan pulang selalu membawa kemenangan, Daud tidak menonjolkan bahwa dia memang jago strategi, dia memang hebat di medan peperangan. Daud tidak pernah tonjolkan itu. Justru kita melihat ayat yang kedua, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Kuncinya adalah Daud justru berkata, Tuhan itu tempat perlindungan, Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu perisai yang menjaga, membuat dia aman. Sungguh menarik sekali, orang sehebat Daud tetapi tidak mengagungkan kehebatannya, tetapi dia sungguh mengandalkan Tuhan. Beda dengan raja-raja zaman dulu ketika mereka hendak mengamankan negaranya. Pada waktu itu cara untuk mengamankan negara itu banyak macamnya. Cara yang pertama misalnya dia akan membangun kota yang sangat kuat, lalu kemudian dikelilingi dengan tembok atau kota benteng yang sangat tebal sehingga musuh sulit sekali masuk untuk merusakkan kota itu, menguasai kota itu sangat sulit sekali. Namun alih-alih dia membangun kota benteng yang kuat, sekalipun dia melakukannya, tapi Anda lihat di sini, yang diandalkan Daud bukan kota benteng itu, tapi yang diandalkan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yang diandalkan Daud adalah Tuhan sendiri yang menjadi kota benteng dalam hidupnya. Bukankah dia begitu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong? Itu alasan kenapa Daud diberkati luar biasa ketika dia menjadi raja. Hal yang kedua yang biasa dilakukan oleh raja-raja pada waktu itu untuk mengamankan wilayahnya adalah dia akan menarik pajak dalam cukup besar. Rakyatnya ditarik dengan uang pajak yang sangat tinggi, lalu kemudian dia akan perlengkapi negaranya atau angkatan perangnya dengan senjata-senjata yang mutakhir, senjata-senjata yang banyak. Dia bangun kekuatan militer yang besar. Dengan cara itulah dia mengamankan negaranya. Atau juga cara yang ketiga adalah dia meminta bantuan kepada bangsa lain dengan cara mengirimkan upeti, membangun persahabatan, sekalipun memang dia harus mengeluarkan uang keamanan supaya bangsa lain melindungi dia. Namun itu tidak pernah dilakukan Daud. Daud justru menjadikan Tuhan sebagai kota benteng, kubu pertahanan, perisai, dan perlindungan bagi dia. Itu sebabnya justru wilayah Daud sangat kuat pada waktu itu. Lalu kemudian, apakah itu berarti Daud tidak pernah berperang? Tentu saja tidak. Daud juga berperang. Tetapi lihat di dalam ayat yang pertama, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud itu hebat di peperangan.
Dia hebat ketika bertempur. Dia punya strategi-strategi yang sangat cerdas, sangat akurat. Tetapi lihat, apakah dia menyombongkan kehebatan dia di medan peperangan? Tidak. Dia berkata, terpujilah Tuhan yang mengajar tangannya untuk berperang. Sekali lagi, dia memuji Tuhan, dia menonjolkan Tuhan dan bukan dirinya. Dia bisa karena Tuhan yang melatih dia. Dia bisa karena Tuhan yang mengajar dia berperang. Dia bisa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat bagaimana dia mengatur strategi supaya menang dalam peperangan itu. Bukankah ini hal yang indah dan perlu kita teladani semuanya? Ketika kita berhasil, ingatlah, jangan sombong, namun jadilah rendah hati. Jangan berkata kekuatan tanganku lah yang membuat aku bisa mencapai semuanya ini. Melainkan kita harus berkata, hanya Tuhanlah yang sesungguhnya menolong aku untuk meraih semuanya ini. Hanya Tuhanlah yang memberkati, hanya Tuhanlah yang membuka jalan, hanya Tuhanlah yang menemukan aku dengan orang-orang yang tepat, hanya Tuhanlah yang memberikan peluang dan kesempatan. Saudara-saudara, kalau kita rendah hati, Tuhan akan semakin mengangkat dan memberkati kita. Sebaliknya, kalau kita menjadi sombong, kita menjadi congkak, kita menjadi arogan, ingatlah, Dia Tuhan yang meninggikan, tapi Dia juga Tuhan yang akan merendahkan. Siapa yang merendahkan? Siapa yang direndahkan, saudara? Orang-orang yang congkak dan sombong. Saya berdoa kita semuanya seperti Daud, menjadi orang yang rendah hati dan bukan orang yang sombong. Tuhan berkati kita semua.